Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Mursyida bersama kawan saya Rodatul Ula Salsabila dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kebudayaan Indonesia pada Zaman Kolonial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolonial berarti berhubungan dengan sifat jajahan, dan kolonialisme berarti paham tentang penguasaan suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas daerah atau negara itu. Kolonialisme berkembang pesat setelah Perang Dunia I. Sejarah kolonialisme Eropa dibagi dalam 3 peringkat. Pertama, dari abad ke-15 hingga revolusi industri yang memperlihatkan kemunculan kuasa Eropa seperti Spanyol dan Portugis. Yang kedua, setelah revolusi industri hingga tahun 1870-an. Dan yang ketiga, dari tahun 1870-an hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia I yang merupakan puncak pertikaian kuasa-kuasa imperialis. Pada awalnya, kedatangan bangsa asing di Indonesia bertujuan untuk berdagang rempah-rempah. Namun, kekayaan alam Indonesia yang berlimpah membuat bangsa asing mengubah tujuan awalnya menjadi ingin menjajah Indonesia. Adapun beberapa tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia yaitu: yang pertama, menguasai wilayah strategis di Indonesia guna menjalankan misi perdagangan dan basis militer. Yang kedua, mengambil sebanyak-banyaknya kekayaan alam di wilayah Indonesia. Yang ketiga, menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari daerah penghasilnya dengan menerapkan monopoli perdagangan. Dan yang terakhir, mencampuri urusan politik daerah tersebut. Adanya kolonialisme di Indonesia memberikan dampak tersendiri terhadap bangsa Indonesia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya yaitu: 1. Pola pikir masyarakat yang berubah dan menuju masyarakat yang modern. Yang kedua, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dan yang ketiga, menambah kosakata baru karena banyak bahasa asing yang diserap ke bahasa Indonesia. Yang keempat, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, dapat memperkaya keberagaman Indonesia apabila dimanfaatkan dengan baik. Adapun dampak negatifnya yaitu munculnya sikap individualistis, kesenjangan sosial, melemahnya nilai-nilai budaya bangsa, berkurangnya minat terhadap budaya sendiri, dan menggunakan busana yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Rodatul Ula Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatul Ula Salsabila ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang dampak kolonialisme pada sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah perubahan dalam bidang sosial, seperti terjadinya penindasan dan pemerasan. Yang kedua, perubahan dalam bidang budaya, seperti budaya barat yang lebih berkembang pesat dan lunturnya nilai budaya asli dari Indonesia. Yang ketiga ini adalah pengaruh western, yaitu pengaruh yang sangat berkiblatkan pada arah barat, seperti terjadinya perubahan gaya hidup, gaya berpakaian, pergaulan, tumbuh dan lunturnya nilai budaya asli nasional Indonesia. Selanjutnya adalah perubahan persepsi masyarakat terhadap budaya sendiri yang dilihat dari segi positifnya. Munculnya sikap menghargai waktu, kesadaran akan hak dan kewajiban, saling menghargai, dan lebih berinovasi dari berbagai aspek. Kalau misalkan kita lihat dari segi negatifnya, terjadinya sikap konsumerisme, westernisasi, dan individualisme.